Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah menjadi salah satu tema yang selalu menarik atensi besar dari para pemuda dan pemudi di sepanjang zamannya. Selain kisah romantismenya, menikah juga dilengkapi dengan sekian cerita yang menguras pikiran, perasaan, bahkan tenaga. Menikah akan menjadi sebuah solusi atas merebaknya fenomena degradasi moral masyarakat dari golongan muda maupun tua. Pernikahan akan menjadi sebuah solusi manakala kita mampu menempatkannya pada pemaknaan yang benar. Lalu, bagaimanakah konsep pernikahan yang dapat menjawab fenomena degradasi moral tersebut? Semua itu harus diawali dari bagaimana seharusnya kita memaknai pernikahan itu sendiri. Oke? Sebagai seorang muslim, menikah adalah bentuk lain dari peribadahan. Kita seharusnya memandang pernikahan secara komprehensif dan tidak parsial, alias dipandang hanya momen sakral yang menakutkan atau hanya kisah romantismenya saja. Menikah disyariatkan salah satunya melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitabnya Minhajul Muslim menjelaskan setidaknya ada 4 hikmah pernikahan, yaitu yang pertama adalah untuk melestarikan keturunan, yang kedua sebagai penyaluran nafsu syahwat yang alami, yang ketiga terwujudnya sikap tolong-menolong antara suami istri untuk mendidik anak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. 4. Untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan atas dasar pertukaran hak dan tolong-menolong yang produktif dalam lingkup kasih sayang, cinta, saling menghormati, dan menentukan pilihan. Baik, kenapa kita harus menikah? Yang pertama, karena kita punya tujuan menggenapkan setengah din adalah jelas. Yang pertama, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menikah bagian dari ibadah. Ya. Adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-1, surat Ar-Rum ayat 21, surat Yasin ya, surat 36 ayat 36 yang menjelaskan bahwa semua makhluk itu berpasang-pasangan. Ini menjadi perintah yang Allah berikan kepada kita, menikah laki-laki dengan perempuan dengan tujuan untuk menggapai sakinah, mawaddah warahmah. Yang kedua adalah menjalankan dengan contoh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Di dalam sebuah hadis disampaikan, "Wahai para pemuda, jika kita memiliki kemampuan maka menikahlah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Maksudnya apa? Kita akan dijaga kehormatan kita karena menikah. Ya, karena setan menggoda dari 4 penjuru mata angin untuk kita terjerumus di dalam dosa-dosa besar. Di antaranya adalah dosa syahwat, untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan yang tidak halal, yang tidak dilandasi dengan keimanan, ikatan akad nikah yang sah dan halal. Baik, berbicara degradasi, ya, berbicara dengan pergeseran moral, begitu ya. Kita berbicara tentang keadaan saat ini. Kenapa berbicara dengan keadaan saat ini? Karena di tahun 2000-an ini, bahasa 2020 ini, bagaimana teknologi itu sangat berperan aktif, ya, Untuk apa? Untuk memunculkan informasi-informasi
yang sifatnya adalah tidak tertutup dengan batas, ya, sehingga semuanya bisa mengakses, ya, baik akses dengan hal yang positif maupun akses dengan hal yang negatif. Maka seakan-akan kita lihat ya di televisi ditayangkan, ya walau alam sekarang masih ada atau tidak, bagaimana di sinetron atau di film adalah anak-anak SD yang sudah pacaran, gandengan tangan, berpelukan, ya sampai ada sinetron yang akhirnya tidak sengaja jatuh di dalam pelukannya yang memang ya bukan mahram begitu, sehingga jutaan orang yang menonton pun naudzubillah gitu ya, pasti di dalamnya ada tergerak keinginan untuk melakukan hal yang sama, ya, karena bagaimana hubut taklid, ya, bagaimana apa yang dilihat akan dilakukan atau akan ditiru, ya, karena tipikal anak-anak sekarang demikian, ya. Maka dari hal itu, ya, teknologi yang sangat luar biasa. Kalau zaman dahulu hanya ada salah satu TV nasional saja, TVRI, sekarang ada puluhan bahkan ratusan ditambah televisi lokal dan kabel atau internasional. Ini sangat luar biasa dorongannya, sehingga karakter pemuda atau remaja yang ada saat ini adalah karakter yang bukan melihat figur orang tua, tapi melihat figur, ya, yang ada di dalam budaya atau televisi itu. Maka kenapa, apa korelasinya dengan menikah? Maka bersyukurlah gitu, saat ini sangat banyak kajian-kajian, sangat banyak majlis-majlis tentang pranikah atau pernikahan, atau kajian tentang menggenapkan setengah din, kajian tentang jovisa, ya, jomblo visabilillah, ya, kajian tentang menggapai keluarga sehidup sesurga. Sehingga apa? Ada penyeimbang. Ya, dalam kajian itu ada penyeimbang untuk apa? Memberikan edukasi. Butuh komunitas-komunitas yang memberikan edukasi tentang cinta, tentang pranikah, sehingga tidak salah langkah. Ya, walaupun ada yang kami tahu ada yang ta'aruf dengan Instagram, tidak salah, tapi memang ini ada resiko yang dihadapi di dalam sosial media itu. Maka bagaimana degradasi sosial ini akan bisa mendapatkan solusi, yaitu dengan menikah, tapi bukan berarti menikah dengan tergesa-gesa, tapi menikah dengan disegerakan. Maksudnya apa disegerakan? Dengan landasan ilmu yang baik, dengan keimanan, dengan ketakwaan, sehingga apa? Sehingga ya pada saat kita memiliki hubungan seperti saya dan istri, pacaran setelah menikah, sehingga indahnya, senangnya, kasih sayangnya terjadi halal setelah mengikat hubungan akad nikah atau ijab qabul, insyaallah. Sebagaimana ibadah pada umumnya, pernikahan juga memiliki sekian rukun, syarat, kesunahan, dan juga adab. Mengetahui dan mempelajari materi-materi tersebut tentu perlu atau bahkan harus kita penuhi sebelum pernikahan dilangsungkan. Nah, semua materi itu dapat kita temukan dalam buku-buku karya ulama. Pernikahan yang dilandasi oleh ilmu dan amal, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, itulah yang dapat menjadi bagian dari solusi atas fenomena degradasi moral masyarakat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang hal apa yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka, dan beliau SAW menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Sedangkan seperti yang ditampilkan pada hadis sebelumnya, dikatakan bahwa menikah dapat lebih menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menikah itu ibadah. Ya Allah, banyak nih ya kalau udah lihat orang yang menikah
tampan, dia kaya, anak tunggal, dia putih, akhirnya banyak kecewa. Tapi kalau niat karena ibadah, insya Allah itu akan membawa keberkahan. Contoh saja, di saat Bunda menikah karena dia putih. Nah, malam pertama begitu dibuka, wah ternyata panu semua. Pasti kecewa, marah gitu ya. Loh, kok panu? Aku pikir putih. Wah, jadi akhirnya heboh. Tapi kalau menikah itu karena ibadah, malam pertama, loh, kok banyak panu? Besoknya langsung cari jahit atau lengkuas ya. Jadi ada lengkuasnya, bismillah, besoknya diobatin. Nah ini, kalau niatnya benar, kita dalam menyikapi itu akan lapang dada. Nah, itu kunci. Makanya diluruskan dulu nih Imam Al-Aqwamunya bahwa menikah itu ibadah. Nah sekarang nih, di era milenial ini, tontonan jadi tuntunan, tuntunan jadi tontonan. Pas kapan itu Bunda ngisi dengan KBNN Pusat ya, dalam 1 detik itu pornografi sudah langsung kita akses. Padahal yang namanya pria ini, waduh, kelemahannya di mata. Begitu dia melihat pornografi seperti itu, pasti stadiumnya kepingin meningkat. Padahal badannya sehat, ya kan? Nah, pelampiasannya, maaf ya, onani, ya kan? Masturbasi, terus maaf pergaulan bebas dengan pacarnya. Ngeri banget. Nah, makanya di sini kalau memang sudah pantas nih, sudah kuat ilmunya, menikahlah. Begitu. Kayak Bunda Ilham, ya udah, nikah, kamu sudah matang, nikahlah. Gak usah ditunda-tunda. Jangan, aduh aku belum punya rumah, aku belum ini. Yang menikah itu solusi karena mengerikan sekali. Tadi tontonan, apa yang dilihat, apa yang didengar itu sangat berpengaruh ke apa yang dirasa. Maaf ya, jadi banyak nih orang kelihatannya kalem, tapi kalau get-longet ya karena tontonan gitu ya. Nah ini pornografi itu jauh lebih parah daripada narkoba. Karena apa? Nih hasil penelitian loh. Badannya kan sehat, sehingga dia pasti pelampiasannya seperti itu. Ada kisah nih, mahasiswi Bunda ya, bersyukur ketika 10 kali pertemuan ke-10 itu dia datang, Bunda, saya banyak melakukan dosa, Bu. Apa yang kamu lakukan? Jadi dia tuh awalnya sudah dipesan sama orang tuanya, jangan pacaran, haram hukumnya. Nah ketika dia kos, temen-temennya satu kos bilang, ih kamu nggak laku ya, jomblo, nggak pernah diapelin, nggak pernah pacaran. Dia merasa ih aku diomongin nggak laku, bla bla bla. Akhirnya pacaran. Ketika pacaran ternyata laki-lakinya tuh pengalaman banget gitu ya. Nah ketika pacaran dia disentuh tangannya, dia dipeluk, dia, dan akhirnya melakukan hubungan seks. Dan karena yang laki ini pengalaman, di syuting, di video, nah kemudian dikirim video ke mahasiswi tersebut gitu ya. Kenapa kok kayak gini? Iya, apa-apa. Jadi kalau kamu kangen, tonton aja video ini. Akhirnya dia mengancam, kalau kamu tidak melayaniku seminggu 2 kali melakukan seks, video kita akan disegarkan. Kalau aku sih sudah biasa seperti itu. Nah gimana? Akhirnya si cewek tadi melayani hubungan seks seminggu 2 kali. Dan alhamdulillah ketika ketemu Bunda, dia nangis. Apakah solusi di saat kamu mengikuti cowok itu? Istighfar, tobat. Udah, biar mau disebar kemana, nggak usah kamu pikirin. Udah, kamu perbaiki diri. Hati-hati. Makanya pacaran itu haram hukumnya. Ya, jadi itu jendela zina ada di mana-mana. Bisa zina mata, zina lisan, angan-angan, dan zina kulit. Makanya tolong ya, jaga.
adik-adikku, anak-anakku, jangan pacaran. Kata Ilham, pacaran itu wajib. Saya sedih banget ketika misi bareng nih. Pacaran itu wajib, kok wajib? Saya pikir ini kesambet di mana Ilham bisa ngomong gitu? Itu live lagi kemarin di Pondok Darussahada dengan apa, ya Allah, iya Bun, wah udah kok. Gimana sih, justru seorang muslimat itu wajib Bun pacaran. Wah udah kaget. Coba Bun dieja, PA, pelajari Al-Quran. CAR, cintai Allah dan Rasul. AN, amar ma'ruf nahi munkar. Nah kalau pacaran itu sih wajib gitu. Hanya saja, sebagian dari kita seolah terlalu takut di satu sisi dan terlalu nekat di sisi yang lain tanpa disertai pertimbangan yang matang. Sebenarnya menikah itu sebuah fase yang pasti dilewati sama semua orang ya. Jadi kan kalau nggak salah di psikologi kan ada namanya fase tugas perkembangan begitu. Jadi semua manusia yang normal pada umumnya memang akan menjalani fase bernama pernikahan begitu. Nah tapi kalau dalam Islam begitu itu melihat bahwa pernikahan itu suatu yang suatu yang agung ya, suatu yang luar biasa karena dia punya tugas untuk melahirkan generasi-generasi yang baik begitulah kira-kira, yang punya punya agama yang baik, dia mengikuti syariat Islam dan sebagainya, itu begitu sih. Pernikahan yang baik tentu menjadi impian bagi setiap orang, sekaligus menjadi bagian dari langkah awal hadirnya keluarga dan masyarakat yang baik. Sekali lagi, tentu semua itu perlu didasari oleh ilmu, agar niat baik yang sebelumnya kita ikhtiarkan tadi tidak justru menjadi bumerang bagi kita. Karena kesalahan kita sendiri dalam menjalani proses pernikahan itu dari mulai sebelum hingga setelah pernikahan itu berlangsung.